Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat menegakkan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk bersama-sama mempelajari dan bertafakuh di dalam agamanya. Semoga kita semua masuk di dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa, kata Nabi, orang-orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini hadis nomor 9. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang dia berperang karena ingin memperlihatkan keberaniannya supaya dikatakan pemberani, dan ada orang yang berperang karena dorongan fanatisme membela sukunya semata, dan ada orang yang berperang karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang. Pertanyaannya, ayyudhalika fi sabilillah, mana dari mereka yang berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Rasulullah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa, kata Nabi, yang dia berperang agar kalimat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan ditinggikan, maka dialah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini memberikan kepada kita banyak faidah. Namun sebelum kita membahas faidah yang terkandung di dalam hadis mulia ini, maka terlebih dahulu kita melihat sedikit jejak langkah atau biografi sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, beliau bernama Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah bin Qais. Nah, beliau ini dari Al-Asy'ari, salah satu kabilah, salah satu suku di Yaman yang bernama suku Asy'ar. Maka beliau ini sahabat dari negeri Yaman. Ada sahabat juga yang bernisbah Al-Asy'ari, namanya Abu Malik Al-Asy'ari. Ini dua sahabat yang berbeda. Ada Abu Musa Al-Asy'ari, ada Abu Malik Al-Asy'ari. Kalau Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Kalau Abu Malik Al-Asy'ari namanya Al-Harith ibnu Asim. Al-Harith ibnu Asim. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sana ada juga seorang imam bernama Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana madhab Asy'ariyah dinisbatkan kepada beliau, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi Al-Asy'ari itu nisbat kepada satu kabilah, satu suku yang ada di negeri Yaman, yang mereka itu dinamakan dengan suku Asy'ariyun. Jadi bukan hanya di negeri kita yang ada suku-suku itu, di tanah Arab juga mereka dikenal dengan suku, atau dalam bahasa Arab qabilah. Mereka punya kabilah-kabilah sampai sekarang. Mereka juga punya suku-suku seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini diantara sahabat yang terkenal, masyhur di kalangan sahabat, karena beliau termasuk dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi beliau ini termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dan beliau mendapati 2 kali hijrah. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah, dan yang kedua hijrah ke negeri Yasrib, yang dulu bernama Yasrib, sekarang bernama negeri Madinah, kota Madinah. Nah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau mendapati 2 hijrah itu sekaligus, dan beliau ini termasuk fuqaha sahabah, ahli fikihnya sahabat. Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk ulama di kalangan sahabat. Makanya tidak heran ketika Nabi SAW mengutus beliau bersama sahabat Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Jadi Nabi dulu punya utusan-utusan untuk berdakwah ke berbagai negeri. Nah, tentunya orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk berdakwah ini bukan orang sembarangan. Orang-orang yang punya kefakihan, orang-orang yang punya ilmu agama, hafal dalil. Nah, termasuk sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau sahabat yang berilmu, maka beliau diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Dan subhanallah, melalui sebab beliau ada sekitar 50 orang dari keluarganya Abu Musa al-Asy'ari, mulai dari ibunya, pamannya, itu semuanya masuk Islam. Itu semuanya masuk Islam. Nah, ini berkat dakwah beliau radhiyallahu taala anhu.
para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini karena beliau dari suku Al-Asy'ar, suku Asy'ari, maka beliau ini dikenal punya suara yang sangat merdu kalau mengaji. Jadi kalau baca Quran itu suaranya sangat merdu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melihat kumpulan para sahabat, mereka bisa, atau Nabi bisa menandai mana suku Asy'ariyun dari suaranya yang merdu. Jadi dikenal punya suara yang sangat merdu. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa beliau itu utiya mizmaran min mazamiri ali Daud. Beliau diberikan seruling dari serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Maksudnya beliau diberikan suara yang sangat merdu kalau baca Quran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga ketika berada di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi gubernur di kota Basrah dan di kota Kufah. Basrah dan Kufah itu sekarang negeri Irak. Nah, dulu dikenal dengan Basrah atau Kufah. Nah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau dipasang oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di negeri Kufah dan di negeri Basrah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan beliau adalah seorang yang hakim, meninggal pada tahun 52 Hijriah, dan sebagian riwayat mengatakan tahun 44 Hijriah. Beliau dikuburkan di Makkah, dan sebagian riwayat menyebutkan beliau dikuburkan di Kufah. Ada perbedaan riwayat di situ. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini juga beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat serius kalau beribadah. Jadi beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang yang ahli ilmu, tetapi beliau juga orang yang sangat ahli dalam ibadah. Makanya Abu Musa al-Asy'ari ini dipuji oleh Imam Az-Zahabi. Kata Imam Zahabi rahimahullah, kana sawwaman qawwaman rabbaniyan abidan mimman jama'al ilma wal amal. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari orang yang sangat kuat berpuasa, orang yang sangat kuat qiyamul lailnya, orang yang sangat hebat dalam mendidik umat, orang yang sangat ahli dalam ibadah. Beliau telah mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Wasalamatas sadri walam yughayyirhul imarah. Beliau punya hati yang selamat dan kekuasaan tidak malah merubah jati diri beliau. Jadi orang itu kan terkadang bisa berubah gara-gara harta dan kedudukan. Nah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, walaupun beliau diangkat sebagai penguasa, gubernur di kota Makkah dan di kota Kufah dan Basrah, beliau tidak malah sombong atau ujub dan takabur. Beliau tidak malah berkurang ibadahnya, bahkan semakin hebat ibadahnya. Nah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau semakin hebat ibadahnya di masa tuanya. Di masa tuanya semakin hebat ibadah beliau, sampai ada orang berkata kepada sahabat Abu Musa, "Wahai Abu Musa, kamu itu terlalu memporsir dirimu dalam beribadah. Coba kau sisakan waktu, ada rehat sejenak supaya kau gunakan untuk beristirahat, karena kamu sudah tua." Kata orang-orang kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata beliau? Kata beliau dalam suatu ungkapan, "Innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indaha walladhi baqiya min ajali aqal min dalika." Ini kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kata beliau membuat suatu perumpamaan. Sesungguhnya seekor kuda pacu kalau sudah mau dekat garis finish, dia semakin kencang larinya.
Seekor kuda pacu kalau sudah mau dekat garis finish itu semakin kencang larinya. Kata beliau, demikianlah diriku. Aku ini sudah mau finish, aku ini sudah mau meninggal. Maka harus aku porsir diriku untuk beribadah. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi semakin bertambah usia itu harusnya apa? Harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya usia kita di dunia ini tidak lama lagi, apalagi yang sudah tua. Nah, maka dia sadar diri sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah. Maka saya harus lebih memporsir diri saya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah saya capek di dunia, tapi senang nanti di akhirat. Seperti itulah di dunia ini, kita beramal, capek kita beramal, tidak masalah. Yang penting nanti kita berbahagia di akhirat nanti. Kata sebagian orang kita apa? Dalam peribahasanya, berakit-rakit kahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu ungkapan yang sangat bagus. Yakni kita ibaratkan seperti kita hidup di dunia ini. Kita mungkin capek beribadah, harus bangun sholat, harus kita melawan ngantuk kita. Mungkin kita lagi capek, disuruh ini dan itu. Nanti di bulan Ramadan kita harus puasa, punya harta kita harus zakatkan, kita harus infakkan, sedekahkan, padahal kita yang cari capek-capek. Subhanallah, tidak masalah bersakit-sakit dahulu, tapi nanti insyaallah ta'ala bersenang-senang kemudian. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, sebesar apapun amalan kita, pasti kita akan menyesal nanti di akhirat, Pak. Kata Nabi SAW, ma min ahadin yamut illa wahwa nadim. Tidak ada satupun manusia yang meninggal dunia kecuali pasti dia menyesal. Mau dia orang baik, mau dia orang yang jelek, mau dia orang yang soleh, mau dia orang yang tidak soleh, pasti menyesal, kata Nabi. Sahabat tanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apa kira-kira penyesalan mereka itu ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana muhsinan nadima alla yakuna zdad. Kalau dia termasuk dari orang yang soleh, orang yang suka berbuat baik, dia menyesal. Mengapa dulu di dunia dia tidak lebih menambah kebaikannya? Menyesal dia. Subhanallah. Padahal ini orang soleh ini. Menyesal. Kenapa? Kenapa masih kurang dia lihat amal solehnya ini? Subhanallah. Nah, kalau orang yang soleh saja menyesal, kira-kira bagaimana penyesalan orang yang toleh, orang yang tidak soleh? Wa in kana musian nadamun alla nadima alla yakuna naza'. Kalau dia termasuk dari orang yang buruk, orang yang tidak soleh, dia menyesal. Mengapa sebelum mati dia belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dunia ini adalah ladang untuk kita beramal, untuk kita betul-betul mempersiapkan bekal untuk menuju negeri akhirat. Di dunia ini hidup tidak lama, sebentar lagi kita akan meninggal. Nah, kalau kita terbuai, terlena dengan kehidupan dunia, seakan-akan kita ini masih bisa hidup 1000 tahun lagi, ketahuilah ajal itu sudah sungguh sangat dekat. Ajal itu sungguh sangat dekat para jamaah. Makanya orang yang meninggal nanti dibangkitkan di akhirat, dia tidaklah merasa hidup di dunia kecuali seperti orang yang tidur siang. Dia tidur siang, dia bangun, sudah di akhirat rupanya. Tidaklah dia merasa hidup di dunia kecuali seperti itu. Dan ini sudah kita bisa rasakan, ya kan? Betapa cepatnya waktu itu berlalu. Iya, rasa-rasanya baru kemarin itu. Ramadan itu. Rasa-rasanya baru kemarin itu. Kita berkurban itu. Tapi ini sudah, subhanallah, waktu berlalu sangat cepat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari nasihat yang beliau Abu Musa al-Asy'ari pesankan kepada kita, supaya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi mereka yang sudah berada di usia 40 tahun. Nah, ini 40 tahun ini ya sudah berada di persimpangan istilahnya. Nah, maka dia harus lebih-lebih
mengoptimalkan dirinya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di masa muda kita pun harus banyak-banyak beribadah kepada Allah, supaya nanti di masa tua kita pun bisa mempersiapkan hal yang lebih baik lagi. Nah, kemudian termasuk dari nasihat sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini, petuah-petuah yang pernah beliau sampaikan. Maka beliau menyampaikan nasihatnya. Beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubqu, menangislah kalian. Tangisilah dosa-dosa kalian. Menangislah kalian karena Allah." Nangis, pura-pura saja menangis. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, "Kenapa? Fa inna ahlan nari yabquna ad-dumu' hatta tanqati' thumma yakunu ad-dima'." Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, karena sungguh penduduk neraka nanti mereka terus menangis, mengeluarkan air mata sampai habis air mata mereka, yang keluar darah, menangis darah. Itu penduduk api neraka. Sampai kata Nabi, saking banyaknya air mata darah mereka, lau ursilat fiha sufun lajaro, andaikan dipasang kapal di situ, niscaya kapalnya bisa berjalan, karena banyaknya dan banjir darah ketika itu. Subhanallah. Kenapa para jamaah sekalian? Betapa mengerikannya siksa api neraka itu. Tidak cukup orang menangis air mata saja, tapi menangis dengan darah. Maka ini nasihat beliau rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala an. Menangisilah, tangisilah dosa-dosamu, tangisilah kesalahan-kesalahanmu, supaya kamu mendapatkan rahmat di sisi Allah. Orang yang menangis karena Allah itu luar biasa. Makanya 7 golongan manusia yang kelak dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah, siapa? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah, saking khusyuknya dia dalam berzikir, tak terasa air mata berlinang. Ini luar biasa. Ainani la tamassuhuman naro, la tamassahuman naru. 2 mata, kata Nabi, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang dia menangis karena Allah, karena takutnya kepada Allah, dan mata yang bergadang, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mata yang tak disentuh oleh api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, termasuk dari petuah juga yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah berkata, "Innama ahlaka man kana qablakum hadzal dinaru wad dirham wa huma muhlikakum." Ini petuah-petuah beliau sangat bagus sekali, sangat bermanfaat bagi hidup kita. Apa kata sahabat? Ini nasihatnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kata beliau, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, inilah dinar dan dirham ini. Maksudnya apa? Harta-harta ini. Ini yang banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian, dan dia banyak mencelakakan orang-orang sebelum kalian. Betapa banyak orang gila karena harta, betapa banyak orang yang menjadi sombong gara-gara harta, betapa banyak orang yang lupa diri, lupa daratan gara-gara harta, betapa banyak orang yang meninggalkan ibadah gara-gara sibuk mencari harta. Inilah yang membinasakan kalian, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kalian cari harta itu, tapi jangan sampai membuat kalian lalai dari beribadah kepada Allah. Lihat sahabat Abu Musa, walaupun punya harta yang banyak, walaupun punya kedudukan yang luar biasa, tapi bersamaan dengan itu beliau tak henti-hentinya beribadah kepada Allah. Kalau dalam urusan ibadah, maka itu tidak ada tawar-menawar lagi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak seperti keadaan sebagian orang, gara-gara mencari harta dia rela korbankan sholatnya, dia rela korbankan waktu sholatnya. Tidak masalah nanti diganti, tidak masalah nanti diqadha. Subhanallah. Apakah itu yang lebih penting ketimbang kebahagiaan kalian di negeri akhirat? Dunia hanya sementara, akhirat itu selamanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini nasihat yang luar biasa.
Ini nasihat sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kepada sahabat. Jadi pernah disebutkan dalam riwayat, sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor mendengar kedatangan sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dari daerah Bahrain membawa harta yang banyak. Nah, kebiasaan Nabi kalau datang harta itu Nabi bagi-bagikan kepada sahabat. Itu kebiasaan Nabi. Nah, kedatangan sahabat Abu Ubaidah ini didengarkan oleh sebagian sahabat Ansor. Oh, ada harta mau dibagikan ini. Maka ketika sholat subuh mereka bergegas. Selesai sholat subuh mereka duduk di hadapan Nabi SAW. Nabi pun melihat sahabat, tersenyum Nabi SAW. Nabi tahu apa yang diinginkan sahabat. Wajar, manusia dia butuh harta, apalagi kebanyakan mayoritas sahabat orang-orang miskin, kasihan. Mereka menginginkan harta itu. Apa kata Nabi? Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Wahai sahabatku, bergembiralah kalian, harapkanlah kebaikan apa yang menggembirakan kalian. Fawallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakinni akhsha alaikum antubasatu alaikumud dunya, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba seperti orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi itu, Pak, tidak khawatir umatnya jatuh miskin. Itu bukan kekhawatiran Nabi. Nabi tidak khawatir itu. Tapi justru yang dikhawatirkan oleh Nabi sebaliknya, kalau dunia itu dibentangkan kepada kita. Karena sudah menjadi ketetapan sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, umat Islam nanti menjadi orang-orang yang kaya raya ketika Allah keluarkan perbendaharaan yang ada di bumi ini nanti, Pak, di akhir zaman. Nah, kita ini sudah di akhir zaman ini. Di akhir zaman itu perbendaharaan Allah, emas dan segala barang, segala batu-batu mulia keluar. Tapi subhanallah, ketika itu sudah tidak berharga lagi itu, karena sudah mau dekat kiamat. Orang tidak butuh lagi dengan itu. Orang baru sadar bahwasanya yang terpenting di kehidupan dunia ini bagaimana bisa berbekal untuk menghadap kepada Allah. Ada orang, Pak, ketika disebutkan oleh Nabi SAW di akhir zaman nanti, ketika mereka melewati emas, ya, keluar dalam bongkahan yang sangat besar, dia lewati saja, dia tidak ambil. Bahkan dia bilang begini, gara-gara inilah saya dulu sampai bunuh orang, gara-gara inilah dulu saya sampai dipotong lenganku, gara-gara inilah saya sampai memutuskan tali silaturahim. Nah, pada hari ini aku tinggalkan begitu saja, aku tidak hiraukan lagi. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka untuk apa? Mencari bekal apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Dunia kita jadikan untuk apa? Untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu kau kendarai, jangan sampai dunia yang mengendarai kamu. Karena kalau kau tidak kendarai dunia itu, dia yang mengendarai kau. Kalau dia sudah kendarai kau, maka dia akan menjadi budakmu. Nah, makanya ada istilah orang diperbudak oleh dunia, menjadi budak dunia. Nauzubillahi min zalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah itu sedikit dari sahabat, keterangan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang nama beliau Abdullah bin Qais. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Jadi beliau bercerita, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya apa? Ada orang, wahai Nabi, dia berperang, berjihad supaya dikatakan pemberani. Ada lagi orang yang berperang karena fanatisme golongan. Ada lagi orang yang berperang karena mau dipuji dan dilihat oleh orang.
Nah, dari mereka-mereka ini, wahai Nabi, siapa yang berperang dan berjihad di jalan Allah? Siapa? Maka Rasulullah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, membuat satu kaidah. Nabi tidak jawab pertanyaan itu, apakah itu di jalan Allah atau tidak, tapi kata Nabi, barang siapa yang berperang dan berjihad dalam rangka meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, fahuwa fi sabilillah, itulah yang berada di jalan Allah. Niatnya apa? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meninggikan ke agama Allah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, setelahnya kalau misalnya ada orang yang memuji, maka itu sebagai bonus yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan sampai kita berjihad gara-gara itu. Karena ada orang yang berjihad, berperang, kenapa? Sekedar untuk fanatisme golongan. Karena golonganku yang dianu, oh saya juga harus ikut campur di situ. Saya harus turun tangan juga di situ. Hanya fanatisme golongan. Ada orang berperang, berjihad supaya dikatakan pemberani. Niatnya yang rusak. Bukan di jalan Allah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Ada orang yang berperang supaya mau dipuji. Ria. Bayangkan. Nah, siapa dari mereka ini yang di jalan Allah? Ternyata yang di jalan Allah adalah yang berperang, berjihad untuk meninggikan agama Allah. Untuk meninggikan agama Allah. Nah, orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini, dia pun terkadang bisa mendapatkan pujian dari manusia. Ya, orang bisa menggelari dia sebagai pahlawan, orang memuji dia, orang menyanjung dia. Nah, orang mengatakan dia pemberani, orang menghormati dia, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berperang, berjihad di jalan Allah. Beda kalau dia memang awal niatnya berperang, berjihad hanya untuk dikatakan pemberani. Dia dapatkan itu saja. Dia tidak dapatkan pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam hadits ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya, amalan-amalan soleh itu dinilai dengan niat yang soleh. Niatnya dilihat bagus atau tidak niat kamu. Kalau niatmu bagus, maka amalanmu pasti bagus. Kalau niatmu jelek, walaupun amalanmu bagus, amalanmu tidak bernilai di sisi Allah. Karena yang menjadi penentu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat keutamaan orang yang berperang dan berjihad di jalan Allah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, dalam rangka untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama ini tegak dengan adanya jihad. Jihad fi sabilillah. Ingat, jihadnya bukan jihad sembarangan, tapi fi sabilillah. Jihad itu ibadah. Nah, kalau dia ibadah, dua syaratnya: harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai jihad kita sembarangan, akhirnya jihad berubah menjadi jahat. Bukan jihad lagi, perbuatan jahat yang dilakukan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Jihad itu ada di dalam Islam. Nabi pernah mengatakan, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Pimpinan agama Islam, pimpinan agama adalah Islam. Tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jihad itu agama, ajaran di dalam Islam, tapi harus dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Nah, di sini ada orang menyikapinya, ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan. Yang menyepelekan apa? Oh, mereka menafikan jihad. Tidak ada yang namanya jihad itu. Ini menyepelekan. Mau dikemanakan nas-nas Quran hadis yang menetapkan adanya jihad di jalan Allah. Ada juga yang terlalu gulu, ekstrim, sampai jadi teroris. Nah, inilah sebagian orang yang terkadang keliru dalam memahami agama.
akhirnya sampai nauzubillahi min dzalik menjadi teroris. Nah, Islam tidak mengenal yang seperti itu. Jihad ditegakkan, betul-betul ditegakkan di jalan Allah. Lihat Nabi SAW ketika berjihad, makanya beliau melalui proses peperangan demi peperangan. Ada kita kenal perang Badar, ada kita kenal perang Uhud, ada kita kenal perang Khandaq, ada kita kenal perang Hunain. Terus perang demi perang. Nah, itu dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan negeri kita ini kita bisa merdeka. Kenapa? Ya karena jihad yang dilakukan oleh para pahlawan kita, sehingga kita bisa menikmati negeri Indonesia Raya ini, iya kan? Kalau bukan karena jihad dari para pahlawan itu, iya, jihadnya Imam Bonjol, tuanku Imam Bonjol, jihadnya para pahlawan-pahlawan yang lainnya, sehingga berdirilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena jihad. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi sekali lagi, betul-betul fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat faidah disunnahkannya bertanya tentang sebab dalam suatu amalan. Ini kan jihad itu kan sudah jelas kan? Jihad itu amalan besar. Tetapi sahabat ini tanya, bagaimana kalau ada orang jihad sebabnya karena dorongan fanatisme golongan, karena dorongan untuk memperlihatkan keberanian. Ini sebab dia beramal. Maka ditanya kepada Nabi SAW, maka Nabi pun memberikan jawaban, jihad amalan yang benar itu begini, termasuk jihad. Nah, ini dari sini juga memberikan faidah kepada kita, harusnya kita bertanya kepada ahlul ilmi, kepada orang yang berilmu. Kalau kita tidak tahu dalam urusan agama ini, tidak tahu, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Bertanya itu penting, Pak. Bertanya itu penting supaya kita tidak jahil, supaya kita mengamalkan agama betul-betul di atas tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadits ini terdapat keutamaan atau terdapat faidah, harusnya kita mendahulukan ilmu sebelum beramal. Lihat sahabat ini, sebelum dia jihad tanya dulu kan? Tanya dulu ilmunya. Bagaimana jihad yang benar itu? Dari sini kita harus ambil pelajaran, sebelum kita beramal harus tahu dulu ilmunya bagaimana. Jangan beramal ya sembarangan. Amal itu ada aturan mainnya juga, ada tata caranya juga. Maka lakukan dia sesuai dengan tata cara yang sudah dituntunkan oleh Nabi. Salat misalnya, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Haji misalnya, kata Nabi SAW, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dari saya tata cara manasik haji kalian. Menunjukkan bahwasanya agama itu harus dengan ilmu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita ini nanti beramal dulu, nanti terjerumus ke dalam maksiat dulu, nanti terjerumus ke dalam penyimpangan dulu, baru mau bertanya dan mau mencari pembenaran. Jangan sampai seperti itu. Ada sebagian orang terjerumus ke dalam suatu perkara, dia tidak tahu hukumnya. Dia tanya kepada orang yang berilmu untuk nyari-nyari pembenaran. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia katakanlah, oh ini tidak moderat, ini alim ulamanya ini. Padahal dianya yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, hadits ini juga memberikan faidah kepada kita bahwasanya belum tentu ada orang yang beramal dengan amalan yang besar kemudian niatnya ikhlas. Belum tentu. Ada orang yang beramal dengan amalan yang besar tapi niatnya tidak ikhlas. Lihat ini orang berjihad. Jihad itu kan bukan amalan kecil kan? Amalan besar. Tapi bersamaan dengan itu niatnya tidak ikhlas. Maka berhati-hati kalau kita melakukan amalan besar, kita berjihad misalnya, kita melakukan ibadah haji dan umrah misalnya, perhatikan niat kita. Jangan sampai karena kita ingin mencari kedudukan, ingin mencari status sosial supaya dikatakan ini dan itu, supaya dikatakan dermawan, ini yang merusak amal ibadah kita.
Ini yang bisa merusak ibadah kita, sehingganya yang kita dapat cuman capek doang, pahalanya nol tidak kita dapatkan. Kenapa? Tidak ada niat ikhlas, tidak ada ketulusan di dalam hati, di dalam beramal. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dalam hadis yang mulia ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.